Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada makhluknya, seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 8 Oktober 2024 Masehi. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan di antara kenikmatan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang tiada terhingga. Segala sesuatu yang datang, baik berupa apapun di alam semesta, maka harus kita yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semuanya yang mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan di malam yang berbahagia ini, yakni kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kehidupan akhirat, yakni membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk dosa besar, dari segala bentuk kemunafikan. Dan kita berharap dengan mempelajari kitab tauhid, kita mendapatkan tauhid yang murni, tauhid yang betul-betul tidak ada sedikit pun dikotori oleh unsur-unsur yang berbau kesyirikan. Itu yang kita harapkan di dalam mempelajari kitab tauhid. Selangkah demi selangkah kita mempelajarinya, dan ini butuh kesabaran yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak memberikan kita kesabaran, mungkin kita tidak bisa berjalan sampai bab 48 ini. Dan ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Baik. Untuk agar menghemat waktu, maka kita akan berusaha untuk menjelaskan apa yang telah dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Di bagian ini muallif rahimallahu taala membawakan dua dalil. Yang pertama di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, dan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Adapun hadis ini juga dibawakan Al-Hafiz Ibnu Katsir
ketika menafsirkan surah At-Taubah yang di atasnya. Jadi dua dalil ini sebenarnya sudah sinkron dan itu dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Taib, mari kita dengarkan apa yang telah disusun oleh muallif rahimallahu taala. Tafadhal. Taib, muallif rahimallahu taala memberi judul bab yang ke-48, babu man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab barang siapa yang bersenda gurau, mengolok-olok, mengejek dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian Rasulnya. Jadi di sini apabila orang melakukan pengejekan, olok-olok, senda gurau, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim juga Rasulnya, maka kita ambil kesimpulan awal disepakati seperti pensyarah di dalam Fathul Majid, ini orang ini yang melakukan ini benar-benar terjatuh ke dalam kekufuran, wal'iyahzubillah, terjatuh kepada kekufuran karena dia mengejek atas nama Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok, mengejek, mencemooh, apalagi yang semisalnya. Jadi ini berkenaan dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, dengan syariatnya, apapun bentuknya. Lalu apabila ada orang dalam keadaan seperti ini melakukan hal ini, maka hatinya sudah tidak ada iman lagi, wal'iyadzubillah. Hatinya sudah tidak ada iman lagi. Jadi seorang hamba yang seharusnya dilakukannya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah menciptakan alam semesta, dan bahkan Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi jika kemudian seseorang memperolok-olok, seseorang mengejek-ejek, seorang bersenda gurau atas nama Allah, atas nama Rasulnya atau syariatnya, ayatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak ada pengagungan sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini lebih ekstrim lagi dalam pembahasan ini, sehingga tauhidnya batal. La haula wala quwata illa billah. Sehingga tauhidnya batal. Banyak terdapat ayat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, hamba-hambanya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Mungkin bisa dilihat surah Nuh ayat 13-14. Surah Nuh ayat 13-14. Mari kita dengarkan surah Nuh, nanti ibu-ibu juga bisa dilihat dalam ayat dalam surah Nuh ayat 13-14. Malakum ya malakum la tarjuna lillahi stop sampai di situ aja. Waqad, kenapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Baik. Jadi mengapa waqad khalaqakum
ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Jadi kenapa tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan beberapa kejadian tingkatan. Maksudnya dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya. Dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan seterusnya. Jadi haruslah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat 67. Dalam surah Az-Zumar ayat 67. 67 yang dimulai dari wa ma qadarullah haqqa qadari. Tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka perbuat. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 67 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadari, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jadi seluruh bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyamini, dan dengan tangan kanannya langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Jadi maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi cobalah ikhwani fiddin wa akhawati fillah, a'azakumullah, coba kita renungkan kembali perjalanan kita yang telah lampau dalam mempelajari ini. Alhamdulillah kita telah mempelajari bab-bab dari kitab tauhid. Kita telah bagaimana di awal-awal itu kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif juga memperingatkan secara keras, membawakan dalil-dalil tentang bahaya dari kesyirikan. Itu dibawakan oleh muallif rahimahullah taala pada bab-bab sebelumnya. Alhamdulillah. Bahkan di beberapa bab sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hanya ungkapan masyaallahu wasi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika itu ajal tani lillahi niddan, engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat ketika itu dan seluruh umatnya yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan satupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, jika kemudian ada seseorang yang menghina Allah, bayangkan, ada orang yang menghina Allah, kemudian merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah dia tiada ada keimanan di dalam hatinya. Kalaupun dia telah beriman sebelumnya, maka batallah tauhidnya dan dia murtad, dihukumi murtad, keluar dari Islam. Inilah yang menjadi maksud dari pembahasan bab ini. Jadi
meskipun dia sudah beriman, akan tetapi dia memperolok Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariat ini sesuatu yang dilecehkannya. Tidak ada itu, mana ada seperti itu. Itu kan di zaman Nabi, tidak relevan lagi di zaman ini. Kalau sudah ada keyakinan-keyakinan seperti ini, wali'azubillah, maka batallah tauhidnya. Ini jangan, di bab ini kita diberi peringatan agar tidak bermain-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermain-main dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti pengagungan kita, lalu jangan sampai kita menghina Allah, merendahkan syariat Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan ini ikhwani fillah azakumullah, bahwasanya perkara ini adalah bab yang sangat penting. Bab yang sangat penting. Karena kita dapati di zaman kita ini banyak orang yang kita perhatikan terkadang orang itu meremehkan syariat ini. Bahkan dai-dai nasional yang kita saksikan di media-media. Apa yang didapat ketika seorang mubaligh menyampaikan lucu-lucu di dalam panggungnya atau dalam mimbarnya? Apa yang didapat oleh umat? Apakah tertawa habis itu tidak ada muncul keimanan? Waliyahzubillah. Bukankah ini banyak kita saksikan di zaman kita? Bukankah banyaknya orang yang bersenda gurau terhadap syariat yang mulia ini? Orang yang mengejek-ejek, orang yang merendahkan syariat Allah, waliyahzubillah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan agama Islam. Dan ini banyak kita terima, kita saksikan. Banyak kita jumpai perihal-perihal yang semacam ini. Jadi dia menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan, sebagai permainan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah wa akhwati fillah, segala hal yang harus kita jauhi, hal-hal seperti ini, yakni mengejek, meremehkan, mengolok-olok, menghina, baik itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, syariatnya yang mulia ini, maka harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Seandainya ada di majelis itu orang bercanda, kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kita mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan syariat yang mulia ini. Itu yang kita lakukan terhadap orang yang membuat candaan, senda gurau terhadap agama ini. Dan seharusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan syariat yang mulia ini. Siapa yang tidak akan mungkin orang yang di luar agama Islam yang mengagungkan agama ini, tidak. Mereka akan berusaha agar umat Islam ini meninggalkan syariatnya. Kitalah yang akan mengagungkannya, kitalah yang akan mengamalkannya. Jadi ini suatu pembahasan yang sangat penting pada bab ini. Jadi mengejek, mengolok-olok, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Itu kebiasaan orang-orang musyrikin. Mengejek-ejek, merendahkan, mengolok-olok, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebiasaan orang musyrikin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-10. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa billadzi sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah diperolok-olok, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemooh itu, memperolok-olok tersebut sebagai balasan olok-olokan mereka. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang telah diolok-olok, bukan Nabi SAW saja yang telah dihina, diremehkan, direndahkan, bahkan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga direndahkan oleh kaumnya. Sebagaimana dalam surah
Al-An'am ayat yang ke-10 tadi, yaitu walaqadis tuhzi'a bi rusulin min qablik. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, telah diperolok-olok oleh kaumnya. Fahaqa billadzi sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Jadi sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemooh itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Artinya, ikhwani fillah wa ikhwani fiddin wa azakumullah wa akhwati fillah, artinya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bahan hinaan mereka, candaan mereka, olok-olok mereka. Nabi dan Rasul sebelumnya juga diejek oleh para kaumnya. Demikianlah kebiasaan orang-orang musyrik. Sejak dahulu mereka mengejek para rasul dan mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai orang-orang terdahulu yang mengejek, memperolok, mentertawakan orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di juz yang ke-30 dalam surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin tadi dalam surah Al-An'am ayat 10 sudah kita lewati. Sekarang dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-25, ayat yang ke-29 sampai ayat 32. Ya, 29 sampai 32. Innal ladzina ajramu sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Jadi demikianlah pula Allah mengolok mereka, bagaimana mereka mengolok-olok Allah, Rasulnya dan syariatnya, juga merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Jadi mengolok-olok, mencemeh Allah, Rasulnya, syariatnya, Al-Quran, itu adalah selain kebiasaan orang musyrik, juga kebiasaan orang munafik. Kebiasaan orang munafik ini sebagaimana Allah jelaskan dalam awal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah di ayat yang ke-14. Al-Baqarah ayat 14. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apalagi tadi orang munafik, itu kebiasaan mereka, yaitu mengolok-olok tentang Allah Subhanahu wa taala, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ayatnya juga Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, bab ini menjelaskan tentang bahayanya seseorang mengejek Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, Rasulnya dan Al-Quran, karena hal itu bisa membatalkan keimanan seseorang. Ini kesimpulan dari bab ini. Maka
untuk itu marilah kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif, dalil-dalil yang terdapat pada bab ini. Dan Fikri sudah dapat jawaban yang ke-7 pada bantahan Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat kemarin terhenti pada jawaban yang keberapa? Bantahan yang ke berapa? 2 malam yang lalu baru. Kan dibantah pertama, kedua, ketiga, keempat sampai Musailamah Al-Kazzab diperangi, sampai juga Ali bin Abi Thalib membakar orang yang menjadikannya Tuhan, sampai penguasa di Mesir dan Maroko itu diperangi oleh Khalifah Abbasiyah dan seterusnya. Dan jangankan jadi seluruh imam mazhab itu pada kitabnya ada bab tentang hukum murtad. Salah satunya itu perihal yang sepele. Yang ini perkataan mengejek-ejek, menghina. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada enggak ingat. Jadi ini adalah jawaban yang ke-7 pada pelajaran Kasyfus Syubhat. Dan ada di bab yang ke-48 pada Kitab Tauhid. Baik, tafadhal. Walain saltahum. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah petanda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah 5. At-Taubah ayat 65-66. Jadi muallif rahimallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pada bab yang ke-48 ini, yakni bab man hazali bi syai'in fihi zikrullah awil qur'an awil rasul. Bab barang siapa yang bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, Al-Qur'an dan Rasulnya. Di sini dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada orang-orang yang munafik tersebut tentang apa yang telah mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, apa kata mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Kul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Jadi di sini dijelaskan. Bahkan di ayat selanjutnya disebutkan bahwasanya di ayat 66 dalam surah At-Taubah tersebut disebutkan bahwasanya apakah dengan tidak usah kamu minta maaf. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memperolok-olok. Jadi karena keadaan seperti itu, maka mereka orang-orang munafik itu meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 66 dikatakan bahwasanya la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi janganlah kalian meminta, tidak usah kamu meminta maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap keadaan orang ini, orang munafik ini, karena kamu telah kafir setelah beriman. Taib. Adapun
dalil yang sebelumnya kita tunda dulu membahasnya, karena hadis riwayat yang merupakan dalil yang kedua pada bab ini itu adalah merupakan penafsiran di antara riwayat dalam menafsirkan ayat ini. Insyaallah akan kita akan kita bahas juga dan terdapat juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun yang ingin kita jelaskan terlebih dahulu bahwasanya Abdullah bin Wahab berkata, Hisham bin Sa'ad bercerita kepadaku dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar. Ia berkata bahwa peristiwa ketika orang itu memperolok-olok itu terjadi ketika peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk itu kejadiannya. Jadi ada orang yang berkata di majelis tersebut, belum pernah kami melihat orang seperti para ahli qura, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya mereka mengatakan Nabi dan sahabatnya itu yang lebih buncit perutnya katanya, lalu lebih dusta lisannya, lalu pengecut dalam peperangan. Jadi itu yang dikeluarkan oleh orang-orang munafik. Maka berkatalah seseorang, ini omong kosong apa ini yang dilakukan? Apa yang kamu katakan? Bahkan kamu adalah orang munafik, kata sahabat yang mendengar ketika itu. Niscaya akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahyu lebih dulu turun daripada sahabat yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibnu Ishaq berkata, ada sekelompok orang munafik di antaranya Wadi'ah bin Thabit, salah seorang dari Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf, dan Makhshi bin Humayr, seorang dari Bani Asya yang menjadi sekutu dari Bani Salamah. Mereka mencela Rasulullah SAW ketika beliau sedang menuju ke Tabuk. Jadi ini riwayat yang lainnya. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, apakah kamu mengira bahwa bertarung dengan Bani Al-Asfar seperti berperangnya sebagai orang Arab dengan sebagian yang lain? Wallahi katanya, sungguh kami besok sepertinya melihat kalian digiring dalam keadaan terbelenggu untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Jadi dia tujuannya itu untuk memporak-porandakan pasukan kaum muslimin karena mereka berada di barisan kaum muslimin. Maka berkatalah Mahsy bin Humayr, wallahi demi Allah katanya, aku merasa senang kalau aku melaporkan agar setiap orang dari kita dicambuk 100 kali. Kita akan binasa kalau ada ayat Al-Quran turun kepada kita karena ucapan ini. Jadi ada yang diantara orang yang berkumpul itu sadar dan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Ammar bin Yasir, temuilah kaum itu. Jadi ayat turun mengenai apa yang telah disendaguraukan oleh orang munafik, maka diperintahkan Ammar bin Yasir untuk menjumpai orang-orang munafik tersebut. Temuilah kaum itu, kata Nabi SAW, karena mereka telah terbakar. Tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan. Jika mereka tidak mengakui, maka katakanlah, akan tetapi kamu berkata begini dan begini. Lalu Ammar bin Yasir berangkat kepada mereka, dan ia berkata kepada mereka seperti apa yang diperintahkan Rasul. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Wadi'ah bin Thabit berkata seraya memegang pelana onta Nabi sedangkan beliau tetap berada di atas ontanya, wahai Rasulullah. Jadi sampai dipegangnya pelana onta Nabi SAW, sementara onta itu tetap berjalan. Nabi tidak melihat ke wajah orang munafik itu. Jadi wahai Rasulullah, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Jadi maksudnya hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maksud berkata, wahai Rasulullah, aku tertahan oleh namaku dan nama ayahku. Sepertinya yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, jika kami memaafkan, jadi ada kata-kata di situ, jika kami memaafkan, la tatajul qaum inna naf'a an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Lanjutan dalam ayat 66, jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Kata Makhsy bin Humayr, maka ia berganti nama dengan Abdurrahman. Jadi digantinya namanya dengan Abdurrahman. Ia memohon kepada Allah supaya terbunuh dalam keadaan syahid, yakni
dalam keadaan yang tidak diketahui tempatnya, maka ia terbunuh pada perang Yamamah dan tidak diketahui bekasnya. Jadi itulah yang terjadi pada beliau di perang Yamamah, yakni perang ketika di zaman Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq ketika memerang nabi palsu Bani Hanifah, Yamamah yang berbatasan dengan Bahrain, dengan Yaman, dengan Hijaz, Najd, Yamamah. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab adalah suatu yang awalnya beriman kepada Nabi SAW karena dia telah mempelajari sihir dan yang lainnya, akhirnya mengaku menjadi seorang nabi. Akhirnya di zaman Abu Bakar diperangi karena dia telah menganggap dirinya menjadi seorang nabi, maka dihukumi kafir. Dihukumi kafir karena mengaku seorang nabi. Dan inilah peristiwanya perang Yamamah yang Mahsi bin Humayyir yang bertukar nama dengan Abdurrahman, dan beliau gugur di situ tanpa diketahui tempatnya sesuai dengan yang beliau ucapkan tersebut. Taib. Adapun untuk penafsirannya tentang ayat tersebut di riwayat sesudahnya hadis, insyaallah akan kita bahas setelah azan Isya. Taib, tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita akan simak bagaimana riwayat berikutnya, yakni Ibnu Umar, dari Ibnu Umar yang dibawakan oleh muallif pada matan ini. Tafadhal. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan beritahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tapi sebelum dia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkata ia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersama gurau dan ngobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sapu pelana Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersambung-sambung batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenang-senang dan bermain saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya Allah, beliau mengucapkan, itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Jadi di sini muallif rahimahullah taala tadi juga kita singgung riwayat yang lainnya, dan riwayat ini juga dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Jadi ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah secara ringkas. Dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Jadi diringkas dari beberapa hadis diriwayatkan annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Jadi Nabi SAW ada sesuatu dalam peristiwa perang Tabuk, ada seseorang yang berkata, di ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba al-sunan. Jadi tidaklah kami kami lihat seperti orang-orang yang qura', ahli Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi mereka menyindir Nabi SAW dan para sahabat, yaitu mereka yang buncit perutnya katanya, lalu dusta lisannya. Wala ajwana indal liqa, yakni Rasulullah SAW wa ashabal qura. Jadi yang maksud mereka itu yaitu Rasulullah dan para sahabat ahli baca Al-Quran. Jadi itu yang mereka olok-olok, yang mereka cemeehkan, yang mereka hina. Lalu faqala lahu Auf bin Malik, lalu berkata kepada mereka Auf bin Malik, kadzabta, engkau telah berbohong. Omong kosong apa ini? Di sini diterjemahkan omong kosong apa? Jadi kadzabta, engkau telah berbohong. Walakinnaka munafiq, sesungguhnya engkau adalah orang yang munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, akan aku kabarkan, akan aku laporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadha'a Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirah. Jadi beliau Auf bin Malik menuju Rasulullah SAW untuk mengabarkan apa yang terjadi, apa yang telah diucapkan oleh orang munafik ketika itu, di kumpulan mereka itu. Fawajadal Qur'anu qad sabaqah, akan tetapi wahyu
telah mendahului, telah turun wahyu dahulu sebelum Auf bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah SAW wa qad irtila wa qabir naqatah. Jadi orang itu yang tadi mengucapkan itu pergi ke Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah telah beranjak dengan menaiki tunggangannya. Faqala ya Rasulullah, lalu berkata ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddas haditsa raqabin nataqbi bihi anna tariq. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, hanya menghilangkan sesuatu kita yang akan berpergian jauh. Jadi hanya bersenda gurau, tidak serius. Ini kita akan berpergian jauh ke Tabuk, negeri yang sangat jauh. Itu jadi untuk menghilangkan, maksudnya itu hanya sekedar bersenda gurau. Orang ingin berpergian jauh ini bersenda gurau, tidak ada maksudnya, kata mereka. Qala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, ka'anni anzuru ilahi muta'allikan binas'ati naqita Rasulullah SAW wa inal hijarata tankubu rijlaih. Jadi dia itu menggantung kepada tunggangan pelana onta Rasulullah SAW sampai kakinya terseret-seret. Onta tetap berjalan, dia menggantung-gantung kemana orang bermohon-mohon agar diampuni. Ini ayat telah turun tentang mereka sampai kaki-kaki mereka itu tersandung dengan batu. Lalu jadi mereka mengatakan wa huwa yaqul, dia mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW membacakan ayat yang turun tadi dalam surah At-Taubah ayat 65, ayat 66 yang bunyinya abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dengan ayat-ayatnya, rasulnya engkau memperolok-olok, engkau bermain-main, engkau bersenda gurau. Lalu dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kamu tidak usah minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Ini ayat ini turun kepada mereka yang telah memperolok-olok tersebut. Sebagaimana tadi awal sebelum kita memasuki matan dari bab ini, kita jelaskan bahwasanya bab ini bab yang sangat penting, karena setelah di bab-bab sebelumnya kita telah menjelaskan dari awal bagaimana pentingnya tauhid itu, urgennya tauhid itu terhadap seorang hamba, di dalam jiwa seorang hamba, dalam diri seorang hamba. Lalu muallif memperingatkan sekeras-kerasnya tentang bahaya syirik. Dan sebelumnya, beberapa bab sebelumnya yang lafaz kufur dengan lafaz syirik lafaz, yang mengatakan Masya Allah masyi'ta, itu dilarang oleh Nabi. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah memperingatkan itu di bab 48 ini, jadi untuk mengulang kembali tadi sebelum kita memasuki menjelaskan dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya muallif memperingatkan bahwasanya orang yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah mengetahui bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di bab ini diingatkan jangan memperolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencemehkan bahasa sinonimnya yang banyak, menghina, melecehkan, seluruhnya tidak boleh. Karena dari ayat ini jelaskan orang itu meskipun dia beriman, batallah tauhidnya, batallah keimanannya. Dan ini bisa dihukumi murtad, la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan sembarangan kita terhadap agama yang mulia ini, berolok-olok, bersenda gurau dan segala macamnya. Dan ini lazim dilakukan oleh, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, lazim dilakukan di mimbar-mimbar, di depan jamaah, yang disampaikannya agar jamaah tertawa, agar jamaah gembira. Nabi SAW dengan para sahabat membuat sahabat menangis, membuat sahabat tidak bergeming dengan bagaimana seolah-olah akhirat itu hadir di dalam pandangan mereka. Itu yang diajar, walaupun sedikit-sedikit ada senda gurau, hanya sekedar ibarat garam di dalam makanan, tidak terlalu banyak, hanya untuk penyedap saja, tidak pokok sebagaimana yang kita saksikan di media yang dari awal sampai akhir tertawa terus. Apa yang dibawa oleh jamaah kaum muslimin pulang?
yang bergembira, yang seharusnya mereka takut akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekhul Islam rahimahullah taala, ini bahwasanya Allah memberi kabar bahwa mereka telah kafir setelah beriman. Padahal mereka berkata, sesungguhnya kami berbicara kekafiran tanpa ada keyakinan, akan tetapi kami hanya bersinda gurau dan bermain. Tidak ada keyakinan, hanya bersinda gurau dan bermain-main. Jadi Allah telah menerangkan pada ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 65-66 bahwasanya menghina ayat-ayatnya adalah kufur, dan perkataan ini tidak akan terucap kecuali dengan hati lapang mengucapkannya. Karena kalau di hatinya ada iman, tentu itu tidak akan mengucapkan perkataan itu. Di situ adanya yang keimanannya sudah tidak ada di dalam hatinya apabila dia bersenda gurau, bermain atas nama Allah, atas ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Jadi Al-Quran telah menerangkan bahwa iman di dalam hati mengharuskan perbuatan zahir, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah nanti bisa dilihat dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 47. Ayat 47 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ta'na, tsumma yatawalla fariqum minhum man ba'da dzalik wa ma ulaika bil mu'minin." Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati Allah dan Rasul. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sesekali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 48, wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Lalu di ayat 49, 47, 48, 49, wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Di ayat yang ke-50, afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ayyahafallahu alaihim wa rasuluh. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Jadi ayyafallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Adapun yang seharusnya yang dilakukan adalah di ayat yang 51 ini. Di ayat yang ke-52, bukan 51 tapi 52 apa 51 ini. Yang 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka ialah ucapan ay yaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wayat takhi. Jadi wayat takhi dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapati kemenangan. Jadi ini tuntutannya ialah bahwasanya iman itu yang diucapkan secara zahir itu akan sama dengan batinnya dan perbuatannya. Itu yang dimaksudkan dari ayat ini. Dari ayat ini yang ditekankan pada ayat yang terakhir, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humuz zalimun. Jadi di sini taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di sini pada ayat 52 ini kita tekankan di sini bahwa ada 4 di sini. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian takut kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Ikhwani fiddin wa akhwatillah, itulah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Dan ketahuilah, kita mengingat kembali Ibnu Mulaikah sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang ulama dari generasi tabi'in. Beliau salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang beliau mengungkapkan sendiri bahwasanya, kata beliau, bahwasanya beliau telah berjumpa dengan salatina min ashabi Rasulullah SAW, dengan 30 sahabat Rasulullah SAW, kulluhum, semua mereka yakhafun nifaq ala nafsih, yaitu takut adanya nifak, kemunafikan di dalam jiwa mereka. Jadi yang Ibnu Mulaikah jumpa itu bukan sembarang sahabat. Beliau juga menjumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menjumpai Umar dan sahabat-sahabat kibar. Dan seluruh sahabat yang beliau jumpai itu adalah khusus salatina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah berjumpa dengan 30 lebih sahabat Nabi SAW, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mereka itu khawatir, takut terhadap adanya nifak di dalam jiwa mereka. Lalu nas'alullahul salamah wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi kita meminta kepada Allah keselamatan, kemudian pengampunan, afiah di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita di bab ini 48, mari kita sama-sama dengarkan bunyi kandungan dari bab ini. Tafadhol. Bab ini masalah penting sekali bahwa orang yang bersandar gurau dengan menyebut nama Allah, ayat-ayatnya atau Rasulullah adalah kafir. Yang kedua, ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. Yang ketiga, perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya, dan melakukan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr. Untuk mencegah mereka, tidaklah termasuk menghasut, tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Tempat perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh Allah. Yang kelima, bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Taib, itulah kesimpulan kandungan dari bab ini yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-48. Intinya, apabila kita telah hadir dalam diri kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya dari kesyirikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengolok-olok, bersenda gurau. Dan apabila ada majlis, ada bersenda gurau, kita ingatkan, ya akhi, wahai saudara, ataupun apapun bentuknya, dari kerabat kita, teman kita, majlis yang mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan. Ini agama Allah yang agung. Kita hanya bisa tertawa, sementara orang di zaman Nabi memperjuangkan dengan jiwa dan harta mereka. Kita cukup dengan belajar, mempelajari agama Allah, kita amalkan. Jangan sampai kita memperolok syariat Allah yang mulia, yang Allah turunkan dari sisinya untuk kebahagiaan kita semua di dunia dan di akhirat. Demikian saja yang bisa kita pelajari, dan kita umumkan juga kepada ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya kita libur 2 pekan. Libur 2 pekan, dan jazakumullah khair kepada Pak Doni yang telah menginspirasi. Sebenarnya alhamdulillah ini program sebelum Covid. Tapi melihat orang dahuluan, kita sepertinya kita tertinggal. Jadi insyaallah sebagaimana dilakukan dengan Pak Doni dengan keluarga, dan insyaallah kita juga mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan ini, menjadikan ibadah tersebut ibadah yang ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian kita bisa menghadirkan diri hati kita bahwasanya itu untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat tawaf di permukaan bumi ini
kecuali di Baitullah. Tidak ada di tempat yang lainnya. Yang dibuat oleh orang sufi di Tarim, Yaman, itu tidak ada dalilnya. Atau orang-orang Syiah di Iran itu tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Yang ada di agama kita, satu-satunya tempat tawaf di permukaan bumi adalah Baitullah. Dan kerinduannya, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, kerinduan orang yang menziarahi, ingin mendatangi Baitullah untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kerinduan orang yang pernah pergi itu lebih rindu daripada orang yang belum pernah pergi. Nah, itu dirasakan bagaimana agar kita bisa senantiasa berkunjung ke Baitullah, dan kita ingatkan lagi itu bukan untuk sesuatu dan lain-lain, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita libur 2 pekan. Diingatkan juga di grup mungkin nanti Fikri, nanti insyaallah bahwasanya kajian Kitab Tauhid libur 2 pekan. Ya ibu-ibu di belakang, nanti Selasa depan datang pula kosong nanti musholanya. Baik, insyaallah di pekan yang ketiganya Allah mudahkan kita untuk bersua kembali insyaallah. Baik. Kita akhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jamain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.